Bab 7. Kisah sepotong lemper ayam. Sementara itu, Cindy Huang menarik napas panjang. Lolos dari maut tetap saja membuat dirinya sulit mengendalikan diri. Hanya saja, satu pertanyaan mengusiknya saat ini. Dari mana kamu belajar menyetir sehebat itu? Aku jadi merasa tidak mengenalimu lagi, Randy, ujarnya dengan wajah penasaran. Sungguh, suaminya sangat mahir mengemudikan mobil mewah. Padahal, setirannya agak berbeda dengan mobil biasa. Kamu masih ingat kedai roti dan kue milik kakekmu, tidak? Alih-alih menjawab, Randy justru bertanya tiba-tiba. Hal ini membuat Cindy membelalak. Kok kamu tahu kalau aku dulu sering berada di kedai makanan kakek? Masa kecilnya memang lebih banyak dihabiskan di kedai roti dan kue milik kakeknya yang dahulu ada di jalanan yang sedang mereka lewati. Wajah penasaran Cindy membuat Randy tersenyum. Dulu, naga perang bukan siapa-siapa. Dia hanyalah pembunuh bayaran yang sangat terlatih dan selalu sukses melaksanakan tugasnya. Namun suatu hari, terjadi pengkhianatan di organisasi tempatnya bekerja. Rekan sejawatnya yang juga kekasihnya saat itu mengkhianatinya dengan membocorkan tugas yang diembannya, sehingga pemimpin organisasi hitam yang diincarnya berhasil lolos. Parahnya lagi, kekasihnya itu sendiri disewa oleh pemimpin organisasi hitam itu untuk menghabisi dirinya. Terluka parah dan bersembunyi berhari-hari, membuat naga perang kelaparan. Tertatih-tatih dia berhasil mencapai kota Buitenzor, tempat mereka berada saat ini. Naga perang yang masih sangat muda saat itu hampir pingsan karena terluka parah dan kelaparan. Namun, wajah cantik seorang gadis muda yang menyodorkan kue ketan yang dibungkus daun pisang, membuat ia seakan mendapatkan kekuatannya kembali. Kue ketan yang belakangan dia ketahui adalah lemper ayam yang merupakan kue yang paling laris di kedai roti dan kue milik kakeknya Cindy. Bahkan, kakek Cindy tanpa ragu membawanya ke dalam kedai dan mengobatinya sampai bisa berjalan kembali. Setelah itu, naga perang kembali ke habitat aslinya dan menjalankan tugasnya kembali. Kekasih yang mengkhianatinya berhasil dieksekusi olehnya dan mengambil tampuk pimpinan organisasi hitam pembunuh bayaran tempatnya bekerja. Bisnisnya berkembang pesat. Namun karena teringat sang gadis dan kakeknya yang pernah menolongnya, naga perang kembali ke sana. Sayangnya, mereka sudah pindah. Kakek Cindy meninggal dunia tak lama setelah menolong dirinya, sehingga Cindy dibawa ibunya tempat ibunya bekerja. Barulah sekitar 4 tahun yang lalu, naga perang berhasil menemukan Cindy Huang, gadis muda yang pernah menyelamatkan hidupnya. Ia telah tumbuh dewasa dan menghadapi krisis di perusahaan keluarganya. Jadi, diam-diam, naga perang yang sangat berkuasa membantu perusahaan keluarga Huang sehingga berjaya kembali. Bukan hanya itu saja, naga perang juga melamar Cindy untuk menjadi istrinya tanpa menyebutkan identitas aslinya. Kala itu, dia beralasan kalau kakeknya Cindy yang telah menjodohkan dirinya dengan Cindy dengan menunjukkan surat wasiat dari kakeknya Cindy yang telah dipalsukannya. Vera Huang pun tidak kuasa menolak Randy karena surat wasiat dari kakeknya Cindy berkekuatan hukum. Ditambah, Randy juga berusaha membujuk Vera agar mengizinkan pernikahan mereka dengan janji sejumlah barang berharga yang akan diberikannya nanti setelah 3 tahun kemudian. Kamu tidak tahu? Aku kan tinggal dan lahir di kota Buitenzor ini, jadi aku tahu persis siapa dirimu dan kakekmu. Bahkan kakekmu telah menjodohkan kita sejak kecil dengan surat warisan yang dibuatnya. Kenapa kakek menjodohkan aku denganmu? Apa istimewanya dirimu? Sampai sekarang saja kamu hanya bantu-bantu mengurus keluarga Huang. Kamu tidak pernah bekerja sejak menikah denganku. Pantas mama selalu merendahkanmu juga saudara-saudaraku, ucap Cindy Huang dengan rasa penasaran. Meski awalnya terpaksa menerima, lambat laun, Cindy sebenarnya menyukai Randy yang sangat perhatian dan sayang terhadap dirinya. Sayangnya, perbedaan pendidikan dan derajat antara dirinya dengan Randy membuat Cindy menjaga jarak agar tidak dihina oleh saudara-saudaranya terutama ibunya yang sangat membenci Randy dan dianggap aib bagi keluarga Huang. Bahkan Cindy yang telah menikah dengan Randy tetap harus menggunakan marga Huang, bukan marga Wang yang merupakan marganya Randy. Aku tidak tahu, jawab Randy seenaknya. Aku hanya menjalankan wasiat kakekmu karena pernah menolongku. Apa kamu sudah lupa semuanya? Cindy terdiam dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingat sama sekali tentang peristiwa tolong-menolong itu. Ya sudahlah. Tidak masalah lagi sekarang. Oh iya, malam ini ulang tahun mamamu, kan?
Tanya Randy saat mobil mewah Benz berhenti di sebuah butik ternama di Buitenzorg ini. Di sisi lain, Haskell terus menelepon ayahnya karena rasa penasaran dan tidak puas terhadap tindakan Randy Wang yang telah menghancurkan mobil kesayangannya. Ayah tidak bisa menemukan kamera lalu lintas yang bisa memotret mobil Benz dari orang yang mencelakai dirimu, kata ayahnya. Aku tahu siapa pelakunya, ayah. Dia itu suami dari Cindy Huang, CEO dari Huang Corporation yang levelnya masih di bawah perusahaan kita. Haskell begitu menggebu-gebu ingin ayahnya mengirim bodyguard untuk memukuli Randy habis-habisan serta mematahkan kedua kaki dan tangannya karena telah menghinanya sedemikian dalamnya. Siapa namanya? Biar ayah kirim orang untuk menghajarnya habis-habisan dan melemparnya ke laut dalam, seru ayahnya. Mendapat respon positif, Haskell semakin bernafsu untuk menghancurkan Randy. Namanya Randy Wang, ayah. Pecundang yang seharusnya tidak pantas hidup di dunia ini. Lama tidak terdengar suara dari balik ponselnya, membuat Haskell mengira ada yang salah dengan sinyal ponselnya. Ayah, tegurnya. Kurang ajar. Anak sialan. Kamu ingin menghancurkan ayah? Cepat kamu cari orang bernama Randy Wang itu dan mohon pengampunan darinya. Kalau kau tidak mampu melakukannya, jangan pulang lagi ke keluargamu, teriak ayahnya dari balik ponsel yang membuatnya terkejut sehingga ponselnya terjatuh. Saat itu juga dia melihat wajah pucat Tristan yang menggenggam ponsel mahalnya sambil gemetaran. Ada apa gerangan? Siapa sebenarnya sampah pecundang bernama Randy Wang itu? Pikir Haskell dalam-dalam. Bab 8. Kasir murahan butik ternama. Berbeda dengan Haskell yang kebingungan, Cindy sudah jauh lebih tenang. Putri keluarga Huang itu kini turun dengan anggunnya di depan butik Channel yang menjadi favoritnya. Seorang petugas valet pun menghampiri Randy di mobil. Mas, biar aku bawa mobil ini ke tempat parkir khusus. Biar petugas valet yang parkirkan mobilnya, Ren kamu ikut masuk saja, ujar Cindy. Beruntung sekali sopir ini sudah pakaiannya lusuh seperti itu. Majikannya begitu baik pada dirinya, gerutu petugas valet sambil mengambil alih mobil Benz dari tangan Randy. Tampilan mewah sudah terlihat di halaman depan butik yang hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang kaya ini. Begitu masuk ke dalam butik, hawa dingin dan wangi aromaterapi langsung menerpa Randy membuatnya agak mual. Selamat datang Nona Cindy, disapa gadis penjaga butik yang berada di meja kasir sambil sedikit membungkukkan tubuhnya. Namun, wangi parfum murahan yang menusuk hidung langsung tercium dan menerpa hidung Randy. Haaci! Randy bersin sekeras-kerasnya begitu hidungnya merasakan geli akibat aroma tajam dari parfum murahan yang berasal dari campuran biang parfum ini. Gadis kasir ini langsung memandang tidak senang Randy yang mengambil beberapa tisu dari meja kasirnya. Menurutnya, pria gembel ini seharusnya menunggu di luar butik saja karena membuat pandangannya tidak sedap saat memandang Randy yang berpakaian ala kadarnya. Bahkan, dia memakai sandal jepit yang membuat gadis kasir ini jijik melihatnya. Yang benar saja. Sementara itu, Cindy sudah jauh meninggalkan Randy saat Randy sibuk mengambil tisu untuk meredakan bersin-bersinnya. Sang istri sudah tenggelam dalam kemewahan memilih pakaian pesta yang cocok untuknya. Mas, sopir dilarang masuk. Harap menunggu di luar saja, serunya dengan nada memerintah dan perasaan jijik. Bagi gadis kasir ini, bertemu orang miskin adalah suatu kesialan bagi dirinya. Randy menatap gadis kasir ini dengan hidungnya yang memerah akibat terus bersin-bersin. Haaci! Sekali lagi, Randy bersin, tapi tidak ditutupi tangannya, sehingga gadis kasir ini langsung mundur khawatir virus dari Randy menular terhadap dirinya. Sudah miskin, penyakitan lagi. Hus, keluar sana sebelum aku panggil security. Gadis kasir ini berparas lumayan, tapi tertutupi oleh riasan make up yang sangat tebal menutupi seluruh wajahnya. Kaos bertuliskan Dolce & Gabbana yang melekat ketat di tubuhnya menampilkan belahan dadanya yang besar dan menantang. Baju yang menurutnya sudah menunjukkan kalau dia adalah gadis yang berkelas. Padahal, itu tiruan semata. Tampak sekali, ia melakukannya untuk menggoda pria-pria kaya yang berkunjung ke butik ini. Hanya saja, wangi parfum murahan itu. Aku ini. Haaci! Lagi-lagi Randy bersin dan kali ini mengarah ke gadis kasir, membuat marah dirinya. Saat berbicara, terlihat kawat gigi murahan yang dibuat di tukang gigi yang sedang mengadakan diskon. Tidak ada jaminan keamanan dan kebersihan kawat gigi ini,
Sehingga saat berbicara gadis ini terlihat sibuk merapikan kembali kawat giginya yang kendor. Kesabaranku sudah habis. Security, dipanggilnya terhadap petugas keamanan butik ini. Seorang petugas keamanan bertubuh kekar datang seketika begitu gadis kasir ini memanggilnya. Ada apa, Nona? Tanyanya dengan wajah garang. Usir pria miskin dan penyakitan ini dari sini, perintahnya sambil memandang jijik terhadap Randy. Rambut naga perang yang acak-acakan turut membantu penampilan miskin dan lusuh dirinya, sehingga tanpa ragu satpam butik ini mencengkeram lengannya keras-keras untuk menyeretnya keluar dari toko. Randy sadar. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuasaan dan kekuatannya di butik ini, khawatir Cindy mengetahui identitas dirinya dan meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Tunggu dulu, aku datang bersama Nona Cindy. Dia minta bantuanku memilih pakaian pesta untuknya, kata Randy dengan jujur. Hahaha. Kali ini, suara tertawa security butik ini terdengar membahanan di dalam butik. Namun, dia tidak terus menyeret Randy keluar dari butik. Jangan bermimpi, anak muda. Kamu ini hanya sopir yang tidak dipandang oleh Nona Cindy. Beruntung aku tidak mematahkan kedua tangan dan kakimu karena telah berbuat onar, seru security butik. Gadis kasir memandang Randy yang terseok-seok diseret oleh security butik ini dengan penuh kemenangan. Rasain dasar pemuda miskin. Bisa ketularan miskin kalau dia terus ada di dalam butik ini, gumamnya dalam hati. Pak, kamu akan menyesal kalau terus menyeretku seperti ini, kata Randy mencoba membujuk security butik ini melepaskan dirinya. Randy tidak merasakan ancaman yang berarti sehingga dia membiarkan saja security butik menyeretnya. Alih-alih dia melawan yang akan membongkar identitas dirinya di depan Cindy. Memangnya kamu ini siapa? Bisa membuatku menyesal? Mimpi? Sahut security butik yang kian keras mencengkeram lengan Randy untuk menarik dan menyeretnya keluar dari butik channel. Baru saja sampai di depan pintu putar butik channel ini, muncul seorang wanita anggun dengan wajah keras dan berwibawa. Di belakangnya, ikut dua bodyguard bertubuh tegap dan berjas hitam. Wanita ini memandang heran terhadap Randy yang tengah diseret oleh security butik. Hentikan, teriaknya yang membuat ciut security butik ini. Sontak, tangannya melepaskan cengkramannya terhadap lengan Randy. Tubuhnya gemetaran dan wajahnya pucat pasi melihat wanita yang ada di hadapannya. Hal yang sama juga terjadi pada gadis kasir yang tadi begitu sombong terhadap Randy. Wajahnya yang sudah putih tertutup bedak makeup langsung turut pucat pasi melihat wanita yang barusan masuk ke dalam butik channel ini. Catherine Chow, mengapa dia melakukannya? Bab 9. Ketegasan Catherine Chow. Tadi, Catherine Chow mendapat kabar kalau naga perang sedang berada di kota Buitenzorg dan sedang menuju ke kawasan butik ternama di kota tersebut. Namun, ponsel naga perang sepertinya dimatikan, sehingga Catherine Chow kesulitan menghubungi pemimpinnya ini. Rasa cemas membuatnya segera menyusul ke kota Buitenzorg dan memasuki butik channel. Terlebih, ada yang hendak dibicarakannya secara langsung kepadanya. Tapi, siapa sangka Catherine justru melihat naga perang tengah diseret oleh security butik? Butik-butik terkenal yang berseliweran di sepanjang jalan yang menjadi pusat fashion ini dimiliki oleh perusahaan yang berada di bawah pimpinan naga perang. Jadi, orang yang tengah diseret-seret oleh security butik ini adalah pemilik butik channel juga. Kenapa naga perang diam saja diseret seperti itu? Catherine Chow sudah hendak menjelaskan siapa Randy, tapi kerlingan mata sang atasan membuatnya berbalik mengatur siasat lainnya. Kenapa kalian bertindak kasar terhadap pelanggan? Tidak boleh ada kekerasan di dalam butik ini, tegasnya dengan wajah penuh kemarahan. Catherine Chow tahu sifat naga perang yang akan menghukum berat siapa saja yang telah menyinggung hatinya. Kekejaman naga perang sudah terkenal, yang membuatnya ditakuti oleh semua kalangan. Dari pebisnis sampai mafia yang kejam. Gembel ini sudah berani masuk ke dalam butik, bos, kata security butik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Dia berharap kenaikan pangkat akan diterimanya karena telah bekerja sesuai dengan aturan. Plak! Bukan pujian yang didapatkannya dari Catherine Chow, melainkan tamparan yang keras di wajahnya. Bos, apa salahku? Aku hanya menyeret pengacau ini keluar dari butik, katanya dengan rasa tak bersalah. Kurang ajar. Beraninya kamu menyeret pelanggan VIP untuk keluar dari butik Chanel, seru Catherine Chow mulai berpura-pura. Pelanggan VIP? Gembel busuk ini,
Tanya security butik dengan rasa tak percaya. Bagaimana bisa? Apa kau meragukanku? Pengawal seret dia dan lempar keluar jauh-jauh dari butik. Perintah Catherine Chow yang tak bisa dibantah. Security butik yang bersusah payah mendapatkan pekerjaan di butik terkenal ini akhirnya menerima nasib mengenaskan. Bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Catherine Chow, security butik ini tampaknya tidak akan diterima di perusahaan dan toko manapun juga. Sementara itu, bodyguard yang mengawal Catherine Chow langsung menyeret security butik ini secara paksa keluar dari butik. Tolong ampuni aku. Aku tidak tahu kalau gembel ini adalah pelanggan VIP. Teriak security butik, panik, aku hanya menuruti petugas kasir. Di saat keadaan kritis nasibnya, dia masih menyebut Randy sebagai gembel. Hal ini jelas membuat Catherine Chow menahan kesal. Bagaimana denganmu, Nona kasir? Apa aku perlu memecatmu juga dengan hinaanmu terhadap pelanggan VIP? Pandangannya langsung beralih ke gadis kasir yang kini berdiri gemetaran dan ketakutan. Menyadari situasi gawat yang sedang dihadapinya, gadis kasir ini langsung berlutut di hadapan Randy sambil menangis-nangis. Meminta maaf. Make-up murahan yang melekat di wajahnya langsung luntur oleh tangisannya. Bagaimana nasib keluarganya kalau sampai dia dipecat? Apalagi, Catherine Chow terkenal sangat kejam terhadap anak buahnya. Siapapun yang telah dipecatnya, tidak akan bisa diterima bekerja lagi di tempat manapun juga. Di sisi lain, Randy tampak terdiam. Dia tak ingin memperpanjang masalah khawatir Cindy menyadari siapa dirinya sekarang. Akan tetapi, hukuman harus diberikan kepadanya agar dia tidak semena-mena menghina orang yang dianggapnya lebih rendah dan lebih miskin dari dirinya. Sudahlah. Aku benci keributan, ucap Randy, berikan dia biaya untuk membuat kawat gigi asli di dokter gigi dan berikan dia parfum Chanel untuk digunakannya secara gratis. Jangan lupa belikan peralatan make up yang bagus untuk dandanannya yang rapi. Aku ingin pegawai butik Chanel tampil berkelas. Masukkan semua di dalam tagihanku, ucap Randy dengan tegas. Gadis kasir ini merasakan aura yang kuat dan berwibawa di dalam diri pria yang telah dihinanya tadi. Tidak pernah diperkirakan olehnya kalau orang yang telah dia hina malahan berbalik menolongnya. Tapi, sehebat apa pria yang tampak seperti sopir ini? Terima kasih, Tuan, katanya terbata-bata. Satu hal lagi. Naikkan gajinya agar dia tidak menghina setiap orang yang terlihat miskin yang masuk ke dalam butik ini. Apabila dia melakukannya lagi, segera pecat dan pastikan dia tidak mendapatkan pekerjaan dimanapun juga. Gadis kasir ini merasa senang tapi juga heran. Setahunya, Catherine Chow tidak pernah tunduk terhadap perintah siapapun. Pemimpinnya ini hanya tunduk terhadap satu orang, naga perang. Apa pemuda lusuh dan miskin di hadapanku ini adalah naga perang? Tidak mungkin. Gumam gadis kasir ini. Mungkin, pria ini adalah kenalannya saja, kan? Apa yang kamu tunggu? Cepat berterima kasih kepada Tuan Muda sebelum aku kehabisan kesabaran dan memecatmu. Perintah Catherine Chow yang membuat hati gadis kasir ini ciut jadinya. Wajah gadis kasir ini sudah tidak karuan bagaikan hantu di dalam film horor murahan yang memakai make-up seadanya. Terima kasih, Tuan Muda, katanya dengan suara yang agak gugup. Pergilah. Kamu libur hari ini. Beli peralatan make-up yang bagus untukmu. Jangan sampai Tuan Muda melihatmu memakai parfum murahan dan make-up dengan bedah murahan lagi, kata Catherine Chow sambil menyerahkan sejumlah uang yang cukup banyak kepada gadis kasir ini. Gadis kasir pun langsung pergi sambil menunduk memberi salam hormat kepada Catherine Chow dan Randy Wang sebelum beranjak pergi dari butik Chanel. Randy memberi isyarat kepada Catherine Chow untuk menemuinya nanti saja karena saat ini dia sedang bersama Cindy Huang. Kalau sampai penyamarannya terbongkar, dia akan menyesal kalau sampai ditinggalkan oleh Cindy. Aku mau menyerahkan ini kepada Tuan Muda, kata Catherine Chow tiba-tiba. Bersamaan dengan itu, sebuah kartu platinum hitam dengan list emas di pinggirannya diserahkan pada Randy, Limited Edition. Bab 10. Shopping. Hanya saja, Randy justru memandangi kartu bergambar naga dengan tulisan angka 9 itu dengan ekspresi bingung. Apa ini? Tanyanya. Selama menjadi naga perang, dia tidak pernah mendengar tentang kartu khusus seperti ini. Catherine Chow lantas tersenyum penuh arti.
Ini kartu Black Dragon, juga dikenal sebagai kartu 9 naga. Tuan muda pasti sudah pernah mendengar tentang kartu ini, bukan? Seketika, kenangan Randy kembali. Dulu, sebelum menghilang, ia memang sempat merancang kartu eksklusif yang bisa digunakan di mana saja dengan limit tak terbatas. Saat itu, ia memimpin klan 9 naga sakti yang menguasai bisnis dan perdagangan dunia. Jadi ini adalah kartu tanpa batas yang aku buat? Tanyanya takjub. Benar sekali, Tuan muda. Kartu ini adalah penghargaan untuk Anda. Kita bisa membahasnya lebih lanjut nanti. Aku mohon maaf telah mengganggu Anda. Jika Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja. Kata Catherine sebelum meninggalkan butik channel itu, menyadari beberapa orang mulai sadar keberadaannya. Dia tak ingin merepotkan sang tuan muda. Di sisi lain, Randy memerhatikan kepergian Catherine. Setelah memastikan semua aman, pria itu pun menyusul Cindy Huang ke bagian pakaian pesta. Hanya saja, Randy tak tahu jika Cindy sempat mendengar suara ribut-ribut yang samar-samar dari depan butik. Dengan ekspresi penasaran, ia pun bertanya, apa yang terjadi tadi? Aku mendengar suara gaduh. Randy menjawab dengan nada santai. Tidak ada apa-apa. Cuma sedikit keributan kecil. Cindy mengabaikan penjelasan singkat Randy dan beralih menunjukkan gaun pesta hitam yang sedang dicobanya. Oh iya, bagaimana menurutmu gaun hitam ini? Bagus sekali, jawab Randy dengan senyum tulus. Hanya saja, seorang penjaga butik ternyata menatap Randy dengan pandangan meremehkan. Jaket kulit coklatnya yang sudah usang dan tas selempangnya, tidak sejalan dengan eksklusivitas butik tersebut. Jadi, apa yang pria itu tahu tentang desain? Pasti pujian Randy hanyalah basa-basi belaka. Mendadak rasa penasaran merayapi dirinya. Dengan nada halus namun menyelidik, dia pun bertanya, siapa pria ini, Nona? Cindy terkesiap. Dia sadar tatapan itu. Merasa malu mengakui Randy sebagai suaminya, wanita itu hanya menjawab singkat, dia yang mengantarku ke sini. Penjaga butik itu mengerutkan bibirnya dan berpikir, hanya sopir pribadi, kenapa harus dimintai pendapat? Namun, perkataannya menyiratkan penghinaan yang mendalam. Sementara itu, Randy merasa aneh melihat bagaimana Cindy tampak malu mengakuinya sebagai suami. Terlebih, sikap penjaga butik semakin kasar pada Randy saat Cindy masuk ruang ganti untuk mencoba gaun lain. Penjaga butik ini tidak tahu kejadian di bagian depan butik channel ini sehingga bebas menghina Randy saat ini. Hei, kamu ini gigolonya Nona Cindy, ya? Tatapnya jijik. Randy jelas bingung dengan tuduhan tersebut. Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Penjaga butik itu mencemooh, hanya sopir pribadi yang merangkap gigolo yang dimintai pendapat soal gaun pesta. Kamu seharusnya berpakaian lebih rapi, jangan terlihat lusuh begitu. Tidak lama kemudian, Cindy muncul lagi. Kali ini, ia mengenakan gaun merah yang elegan. Dia berputar-putar di depan Randy, bertanya, bagaimana menurutmu gaun merah ini? Cocok tidak? Randy memandang Cindy yang kembali dengan gaun pesta merah, lalu menjawab cepat, cocok. Kita ambil yang ini saja. Dia ingin segera meninggalkan butik channel, khawatir kalau semua karyawan di sana bisa dipecat oleh Catherine jika ia terlalu lama berada di situ. Baiklah, aku akan ganti pakaian dulu, kata Cindy sebelum kembali ke ruang ganti. Namun, penjaga butik yang tadi memandang rendah Randy, kembali mendekatinya. Dengan nada sinis, ia bertanya, berapa kamu dibayar sekali main? Kesabaran Randy hampir habis. Ia menatap nama, Jelinda, yang tertera di seragam butik gadis itu. Randy tak suka membawa-bawa fisik. Namun dengan tubuh agak gemuk dan kacamata tebal, sikapnya itu semakin menyebalkan. Biarkan Catherine yang mengurus gadis sialan ini, aku tidak punya waktu untuk meladeninya, pikirnya, lalu beranjak dari sana. Namun, siapa sangka sikapnya makin kasar pada Randy? Hei, aku tanya padamu, bentaknya. Itu bukan urusanmu. Kalaupun aku ini gigolo, aku juga tidak akan sudi menyentuhmu. Randy pun menjawab tajam. Sambil menahan amarah, Randy juga mengetik pesan singkat untuk Catherine Chow. Urus penjaga butik channel bernama Linda ini.
Aku tidak mau melihat wajahnya lagi di negeri Khatulistiwa. Ya, Randy tak akan pernah mengampuni orang yang sudah menghina Cindy. Tuduhan menjadi gigolo dianggap Randy sebagai serangan langsung pada kehormatan Cindy, dan itu tak bisa diterima. Amarah yang sebelumnya terpendam, kini mencuat. Di sisi lain, Cindy sudah keluar dari ruang ganti. Ia melihat Randy dengan ekspresi penuh kekhawatiran. "Kenapa, Ren? Apa kamu marah padaku?" Randy berusaha tersenyum meski amarah masih membara. Tidak apa-apa, cuma masalah kecil." Lagi, Linda memandang rendah pada mereka berdua. Ia tidak menyadari bahwa sikapnya yang merendahkan Randy, dan terutama Cindy, akan membawa akibat yang besar. Jika ia tahu bahwa sikapnya itu bisa menghancurkan hidupnya, dia pasti tidak akan berani menghina naga perang, apalagi istri naga perang yang sangat dicintai oleh sosok tersebut. "Aku pulang sendiri saja, Chin, masih ada yang harus aku lakukan," ucap Randy setelah mereka keluar dari butik Channel. Randy ingin melihat tindakan Catherine terhadap Linda, yang telah menghinanya habis-habisan, terutama menyinggung harga diri Cindy. Tak lama, Catherine yang masih belum berada jauh dari butik Channel, kembali lagi ke sana. Wajahnya penuh amarah, lebih dari sebelumnya. Randy juga berjalan di belakangnya. Namun kali ini, dengan sikap naga perang. "Selamat datang, Nona Catherine, ada yang bisa kubantu?" Disambut Linda yang ingin menjilat atasannya agar bisa mendapatkan promosi. Saat itulah pelayan butik ini melihat Randy yang berada di belakang Catherine. Ingin menunjukkan kekuasaan dan kehebatannya, Linda langsung memaki Randy. "Gigolo keparat! Beraninya kamu berdiri di belakang Nona Catherine?" Plak! Sebuah tamparan langsung dilayangkan Catherine tanpa ampun ke wajah Linda. Aku salah apa, Nona?" Tanyanya dengan wajah tidak mengerti. "Beraninya kamu menghina pelanggan istimewa butik Channel." Catherine masih menyembunyikan identitas naga perang atas perintah Randy. Sehingga dia mengarang cerita tentang pelanggan istimewa. Dia? Tanya Linda dengan pipi merah yang membuat dirinya tampak semakin tidak karuan. "Dia itu gigolo, Nona Catherine. Aku bisa membuktikannya." Buk! Catherine mendorongnya pelan, tapi wanita yang tak pernah berolahraga itu langsung terjatuh. Bukannya minta maaf, malahan semakin menjadi-jadi. "Kamu telah menghina istri pelanggan istimewa butik ini, jadi kamu dipecat." "Pecat? Aku tidak terima," kata Linda dengan suara yang lebih lantang menentang keputusan Catherine. "Hahaha." Catherine tertawa, kehilangan akal. Aku heran, siapa yang menerimamu bekerja di butik elegan ini? Aku juga akan memecat manajer HRD yang tidak becus itu." Sungguh, ia merasa dipermalukan pegawai butik ini, di depan naga perang yang dihormatinya. Sementara itu, Randy yang puas, lantas menganggukkan kepala kemudian berbalik pergi dari hadapan mereka. Namun, Linda justru berteriak dengan histeris. "Jangan pergi kau, keparat!" Beberapa orang bahkan melirik penasaran. Namun, Catherine bertindak lebih cepat. "Security, seret perempuan ini dan buang ke jalanan. Beri pelajaran terlebih dahulu terhadapnya karena mulutnya telah asal menghina," perintahnya. Seketika, para petugas keamanan yang kekar menyeret Linda tanpa ampun dan menampar wajahnya beberapa kali sampai beberapa giginya copot sebelum dilempar ke jalanan. Tolong!" Ya, orang memang harus tahu diri saat mencobai sebuah batasan, bukan?